Selamat siang. Saya Alvin Abdurrahman dan saya akan menjelaskan sebuah presentasi mengenai urgensi peran Indonesia serta ASEAN dalam kasus etnis Rohingya. Presentasi ini akan saya bagi menjadi 4 bab. Yang pertama adalah latar belakang, yang kedua adalah dampak konflik, yang ketiga adalah diskriminasi konflik, dan yang terakhir adalah penyelesaian konflik. Nah, jadi konflik di wilayah Rakhine ini melibatkan pihak Rohingya dan pertama kali pecah pada tahun 1784. Pada saat itu, masyarakat Rohingya menerima tindakan diskriminasi yang dilakukan oleh masyarakat setempat, yang mana mereka notabene merupakan bagian dari etnis Myanmar. Tindakan diskriminasi ini dilakukan oleh pihak tersebut dikarenakan faktor perbedaan agama, ras, dan suku yang terjadi antara etnis Myanmar dan Rohingya. Di mana dari segi agama, etnis Myanmar kebanyakan adalah seorang Buddhis, sedangkan masyarakat Rohingya sendiri adalah satu etnis yang memeluk agama Islam dan merupakan agama minoritas di negara Myanmar. Konflik yang melibatkan kelompok Rohingya ini diawali oleh janji Aung San Suu Kyi yang dulunya adalah seorang pemimpin Myanmar pada saat itu. Nah, pada saat itu ia berjanji kepada seluruh negara bagian Myanmar bahwa masing-masing negara bagian akan mendapatkan hak otonomi atas wilayahnya tersebut. Hal tersebut disampaikan Aung San Suu Kyi pada konferensi antar etnis yang dilaksanakan pada tahun 1947 di Panglong, Myanmar. Namun, segera setelah Myanmar mendapatkan hak kemerdekaannya, pihak pemerintah Myanmar membatalkan perjanjian untuk memberikan hak otonomi kepada negara bagian. Hal ini dikarenakan pemerintah ingin menjadikan Myanmar sebagai negara yang memiliki satu kesatuan dalam karakter. Pemerintah Myanmar ingin menjadikan negara ini menjadi sebuah negara yang memiliki karakter yang satu, dengan tidak mengizinkan terdapatnya hak otonomi di setiap negara, di setiap wilayah atau negara bagian di Myanmar. Nah, masyarakat Arakan yang sebelumnya telah diberikan janji akan diberikan hak otonomi ini, khususnya kelompok Rohingya yang telah dijanjikan untuk mendapatkan hak otonomi itu dan hak kewarganegaraannya, apabila mereka memberikan keberpihakannya kepada Inggris ini merasa tertipu atau semua janji yang telah diberikan pihak-pihak pemerintah Myanmar. Namun, alasan dibalik perubahan kesepakatan secara sepihak ini ditenggarai oleh adanya ketakutan kelompok Burma terhadap kelompok etnis lain, khususnya yang tinggal di wilayah Arakan. Rohingya yang merupakan salah satu dari sekian banyak etnis minoritas yang hidup dan berkembang di Myanmar, berkali-kali mengalami tindakan diskriminasi, sehingga mereka tidak jarang mendapat kekerasan. Salah satu tindakan diskriminasi ini terjadi kepada hak-hak asasi manusia kepada masyarakat Myanmar. Peristiwa eksodus yang dilancarkan oleh pemerintah Myanmar merupakan salah satu dari kekerasan dan pelanggaran HAM yang dilakukan pemerintah saat itu. Tidak hanya sekali, tapi 2 kali. Eksodus dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti suatu peristiwa di mana suatu wilayah ditinggalkan oleh sejumlah besar penduduknya. Pada titik ini, setidaknya Rohingya mengalami 2 kali, tahun 78 dan tahun 92. Pada tahun 2012, merupakan awal mula bangkitnya kembali konflik antara pihak Myanmar dan pihak Rohingya. Namun, beberapa tahun sebelumnya, tepatnya pada tahun 2009, konflik pun secara perlahan mulai terbuka kembali. 3 tahun berselang, di tahun 2012 baru masyarakat internasional dikagetkan dengan adanya ledakan yang lagi-lagi berhubungan dengan kelompok etnis Rohingya. Pada tahun 2012, sebuah titik utama dari lingkaran persoalan ini kembali dimulai. Tepatnya pada tanggal 4 Juni 2012, telah terjadi sebuah pemerkosaan serta pembunuhan, di mana korbannya adalah seorang perempuan yang merupakan anggota dari kelompok Rohingya. Hal ini menurut surat kabar merupakan sebuah pemicu besar terjadi bentrok antara pihak Rohingya dan lawannya, yaitu pemerintah Myanmar. Kemudian dampak dari konflik. Yang pertama adalah penolakan pemberian kewarganegaraan etnis Rohingya, dan yang kedua adalah kekerasan terhadap etnis Rohingya. Nah, penolakan pemberian kewarganegaraan etnis Rohingya ini merupakan isu yang berbeda karena mereka bukan etnis
bukan seperti etnis Rohingya yang lain. Dalam konteks nasionalisme, etnis-etnis minoritas Myanmar ini melakukan asimilasi terhadap mayoritas Buddha Myanmar, termasuk juga Muslim Myanmar yang non-Rohingya, atau sering kita sebut sebagai Muslim pribumi. Sedangkan Rohingya tidak melakukan asimilasi terhadap identitas Buddha, dan mereka tetap pada identitas mereka sendiri sebagai Muslim Rohingya. Dari peristiwa ini mengundang kekhawatiran mayoritas Buddha di Myanmar tentang keamanan wilayah, politik, dan ideologi, terutama bagi etnis mayoritas Buddha Rakhine. Berbagai cara dilakukan pemerintah untuk mengusir etnis Rohingya dari Myanmar. Salah satunya dengan cara menggunakan Operasi Raja Naga pada tahun 1978. Yang mana ini ditujukan untuk mendokumentasikan penduduk negara Rakhine, bagian Rakhine maupun menekan pemberontakan Muslim. Dan dampak yang kedua adalah kekerasan terhadap etnis Rohingya. Dengan status tidak memiliki kewarganegaraan dan tidak adanya perlindungan dari negara manapun, maka etnis Rohingya sangat rentan dijadikan sasaran pelanggaran HAM. Pengawasan ketat dilakukan oleh pemerintah Myanmar terhadap etnis Rohingya melalui unit militer dan penjagaan perbatasan Burma. Bahkan, penjaga sering dilaporkan mengambil uang, sapi, beras dari rumah orang-orang Rohingya tanpa diperintah oleh atasan mereka. Dalam kata lain, ini merupakan sebuah perampasan. Dan bahkan apabila tidak ada yang dapat diberikan atau dirampas, maka para penjaga itu akan memukuli dan memperkosa perempuan Rohingya. Kemudian kita akan membahas tentang jenis-jenis diskriminasi yang dirasakan oleh etnis Rohingya. Yang pertama adalah pemindahan paksa. Etnis Rohingya dipaksa untuk pindah dan disita harta kekayaannya lalu didistribusikan kepada komunitas Buddhis. Serangkaian kerusuhan yang melibatkan kaum fundamentalis Buddhis pun juga mengakibatkan ribuan jiwa kehilangan tempat tinggal. Yang kedua adalah diskriminasi ekonomi. Pada bidang ekonomi, etnis Rohingya tidak diberikan izin untuk mendirikan usaha, sedangkan pihak junta juga meminta pajak yang tinggi bagi etnis Rohingya yang bekerja sebagai petani. Dampaknya, banyak lahan pertanian milik etnis Rohingya ini disita secara paksa karena mereka tidak mampu membayar pajak. Yang ketiga adalah larangan perjalanan. Nah, larangan perjalanan ini sebenarnya etnis Rohingya diarahkan dibatasi pergerakannya. Kalau jika mereka ingin keluar dari kota tersebut, untuk pergi ke ibu kota Arakan, mereka membutuhkan kartu perjalanan khusus. Nah, kartu tersebut tidak mudah untuk didapatkan dan sebagian besar permintaan terhadap penangguhan kartu tersebut ditolak. Yang keempat adalah keterbatasan pendidikan. Setelah mengenyam sekolah menengah di Burma, para siswa harus memiliki kartu identitas nasional. Sementara anak-anak etnis Rohingya ini tidak memiliki kartu tersebut, sehingga ini membatasi mereka untuk melanjutkan pendidikannya. Yang kelima adalah keterbatasan pekerjaan. Karena tidak memiliki hak untuk mendapatkan kartu identitas nasional, mereka memiliki sedikit kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan di perkotaan. Walaupun mendapatkan kesempatan, mereka tidak akan cukup kuat, tidak akan cukup berkompeten untuk bersaing karena mereka tidak dapat pendidikan yang layak. Dalam kata lain, mereka ingin pendidikan. Dan yang terakhir adalah diskriminasi tentang kultur dan agama. Nah, kultur Muslim dipandang sebagai agama asing dan ancaman bagi kultur Buddha di Myanmar. Berkumpul dan beribadah bersama bagi etnis Rohingya telah dilarang sejak kudeta tahun 1962. Banyak tempat-tempat ibadah dan madrasah kaum Muslim juga diubah menjadi kuil Buddha. Terjadi juga beberapa kali penyerangan terhadap masjid dan madrasah. Namun seharusnya pihak keamanan negara yang seharusnya mencegah kejadian tersebut justru malah ikut berpartisipasi dalam melakukan perusakan. Dan yang terakhir adalah tentang penyelesaian konflik Rohingya. Terdapat dua peran, yaitu peran dari Indonesia dan peran dari ASEAN selaku institusi regional di kawasan Asia Tenggara. Untuk peran Indonesia sendiri, dalam upaya penyelesaian konflik di Myanmar, negara Indonesia secara aktif mengirimkan misi-misi diplomasi. Diplomasi ini merupakan diplomasi kemanusiaan yang merupakan salah satu dari jenis soft diplomasi.
Diplomasi kemanusiaan ini dilakukan ke pemerintah Myanmar melalui aktor pemerintah dan aktor individu. Upaya pemerintah Indonesia dalam membantu mengatasi permasalahan di wilayah negara bagian Rakhine ini melalui lebih menekankan kepada upaya soft diplomacy. Dalam pelaksanaannya, soft diplomacy dikatakan sebagai diplomasi lunak. Maka negara dapat melakukan banyak hal, seperti melakukan diplomasi multilateral atau bilateral, dan turut aktif dalam mencapai perdamaian dunia. Soft diplomacy yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia lebih menekankan kepada dialog-dialog, baik itu di forum internasional maupun kunjungan langsung ke negara anggota ASEAN. Selain itu, pemerintah Indonesia juga mengajak aktor-aktor lain, baik itu aktor negara maupun aktor individu, untuk bersama-sama mencarikan solusi guna menyelesaikan krisis kemanusiaan di wilayah negara bagian Rakhine itu, di Rohingya. Dan penyelesaian yang kedua adalah penyelesaian dari pihak ASEAN sendiri, selaku institusi regional di kawasan Asia Tenggara. Permasalahan utama konflik di Rohingya ini adalah sikap Myanmar yang tidak ingin mengakui secara sah bahwa etnis Rohingya merupakan warga negaranya. Dengan adanya prinsip non-intervensi, menjadikan negara-negara anggota ASEAN tidak dapat dan tidak berhak masuk serta mengintervensi permasalahan kemanusiaan yang ada di Myanmar. Sehingga ASEAN tidak memilih melakukan perannya dari luar dan memilih fokus terhadap kesejahteraan serta keamanan pengungsi bagi etnis Rohingya. Dengan demikian, organisasi di kawasan Asia Tenggara ini, ASEAN, akan lebih peduli tentang bagaimana cara mengendalikan konflik yang terjadi pada etnis Rohingya, dengan terus melakukan upaya proaktif untuk menyelesaikan konflik kemanusiaan di Rohingya. Adapun upaya ini dilakukan seperti yang tertulis pada tanggal 17 Agustus tahun 2012, pada saat ASEAN beserta para menteri luar negeri dari negara-negara anggota ASEAN dari masing-masing negara anggota ASEAN membuat sebuah pernyataan bersama yang berbunyi: 1. Mendorong pemerintah Myanmar untuk terus bekerja dengan PBB dalam menangani krisis kemanusiaan di Arakan. Yang kedua adalah menyatakan keseriusan organisasi regional ASEAN untuk menyediakan bantuan kemanusiaan. Dan yang terakhir adalah menggarisbawahi bahwa upaya mendorong harmoni nasional di Myanmar merupakan bagian integral dari proses demokratisasi di negara Myanmar. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang, sampai jumpa.